Setelah dipolisikan, akhirnya ya kabar terbarunya, Panji Gumilang ditangkap dengan tuduhan penodaan agama. Hanya karena Al-Quran ditulis oleh tangan manusia, hanya karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lah orang pertama yang mengucapkan ayat-ayat Al-Quran sebagai firman dari Allah, lalu dia klaim bahwa itu perkataannya Rasulullah. Na'udzubillahi min zalik. Anda boleh saja berpendapat di dalam agama Islam, tetapi harus berdasarkan dalil yang jelas juga. Coba cari ulama terdahulu, ulama para imam mazhab, imam-imam tafsir, para periwayat hadis. Ada nggak yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah perkataannya Rasulullah? Nggak ada, cuma Panji Gumilang aja itu. Lalu kemudian didukung sama orang kafir ini. Ada nggak yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah perkataannya Rasulullah? Nggak ada, cuma Panji Gumilang aja itu. Menurut saya, meyakini bahwa Al-Quran itu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bertentangan dengan keyakinan atau juga meyakini bahwa Al-Quran itu perkataan Rasulullah. Kenapa? Kalau kita mengingkari Al-Quran itu perkataan Rasulullah, itu berbahaya. Jadi artinya Al-Quran itu firman dari Allah, betul. Nah, di sini dia mengakui bahwa Al-Quran itu firman dari Allah. Tapi mengalami sebuah proses. Firman dari Allah yang diberitahukan kepada Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian itu dikisahkan atau diceritakan, ditutur tinularkan kepada sahabat-sahabatnya. Baru sahabat-sahabatnya yang nulis di musaf-musaf, di batu, di kulit-kulit binatang, di daun-daun. Ya, saya paham intinya tuh begini teman-teman. Dia memahami bahwa Al-Quran itu firman Allah. Akan tetapi manusia pertama yang mengucapkan firman itu adalah Nabi Muhammad. Dan ditulis oleh para sahabat menjadi mushaf-mushaf. Lalu dengan begitu dia mengatakan bahwa ya berarti Al-Quran itu adalah perkataannya Rasulullah. Itu adalah pemikiran yang dangkal, pemikiran orang yang nggak mau berpikir lebih jauh lagi teman-teman ya. Itu adalah pemikiran yang dangkal, pemikiran orang yang nggak mau berpikir lebih jauh lagi teman-teman ya. Dodi Sefriadi sudah menuduh orang-orang yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah perkataan Rasul sebagai orang-orang yang pemikirannya dangkal, sebagai orang-orang yang gak mau berpikir lebih jauh lagi. Nah, ya, sekarang pada video kali ini kita akan kembalikan tuduhan dari orang seperti Dodi Sefriadi. Kita akan kembalikan tuduhannya ya. Jadi ini seperti jurus tai chi ya. Mengembalikan serangan lawan dengan kekuatan lawan itu sendiri. Nah, jurus tai chi ya. Kita kembalikan tuduhan Dodi Sefriadi kepada dirinya sendiri. Ya, kita akan buktikan sebentar lagi dalam video ini bahwa Dodi Sefriadi lah yang sebenarnya pemikirannya super duper dangkal. Dodi Sefriadi lah orang yang nggak mau berpikir lebih jauh lagi. Dari yang kasus kemarin itu, kita bisa melihat bahwa memang umat Islam ini banyak yang tidak mengerti ajarannya sendiri. Jadi intinya, kalau ada yang mengucapkan bahwa Al-Quran itu adalah kalam Allah, firman Allah, itu betul. Dan kalau ada yang mengatakan bahwa yang tertulis di dalam Al-Quran itu adalah perkataan baginda Rasulullah, betul juga. Karena kita tidak tahu langsung firman-firman Allah. Kita melanjutkan pembahasan tentang kontroversi ya. Al-Quran perkataan Rasulullah. Tetapi yang saya agak keberatan, bukan agak keberatan ya, sangat keberatan ialah tidak boleh ya meyakini bahwa Al-Quran itu adalah perkataan Rasulullah. Halo sobat-sobat semuanya, jumpa lagi di channel Warta Kabar Baik. Selamat pagi buat yang menyimak video ini di pagi hari. Selamat siang, sore, dan malam buat yang menyimak di siang, sore, atau malam hari. Sobat-sobat,
Video-video di channel Warta Kabar Baik ini hanya dikhususkan bagi jiwa-jiwa atau orang-orang yang berpikiran terbuka ya. Bagi yang tidak berpikiran terbuka, skip aja deh. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Oke teman-teman, pertama-tama seperti biasa izinkan saya mengucapkan Rahayu Sakung Dumadi. Semoga segala makhluk berbahagia. Sampurasun. Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sejahtera, salam kebajikan. Bagi Anda yang berbahasa Ibrani atau Yahudi, Shalom Aleichem. Avinu Shalom Aleichem. Yang kemudian diikuti dalam bahasa Arab menjadi Salam Alaikum. Nah, teman-teman, video kali ini sebenarnya visinya dan misinya adalah mengembalikan tuduhan ya dari orang-orang seperti Dodi Sefriadi yang menuduh bahwa orang yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah perkataan Rasul adalah orang yang tidak berpikir lebih jauh atau orang-orang yang pemikirannya dangkal. Ya. Begitu menurut Dodi Sefriadi. Nah, melalui video ini kita akan kembalikan dan kita akan buktikan bahwa sebenarnya orang seperti Dodi Sefriadi lah yang berpikiran dangkal, yang pemikirannya tidak jauh. Ketika mengklaim bahwa pokoknya Al-Quran hanya boleh disebut sebagai kalam Allah atau perkataan Allah. Tidak boleh Al-Quran disebut sebagai perkataan Rasul, perkataan Nabi, perkataan ulama, perkataan Pak Ustadz. Nggak boleh. Al-Quran hanya boleh disebut sebagai kalam Allah atau firman Allah atau perkataan Allah saja. Nah ya, kita akan buktikan. Dan tentu saja video ini terkait erat hubungannya dengan gonjang-ganjing Al-Zaitun ya. Yang konon kabarnya ya, kabar terakhir kemarin kita dapat berita bahwa Pak Panji Gumilang sudah ditangkap. Ditangkap polisi dengan tuduhan apa? Penodaan agama, penghinaan agama, penistaan agama. Teman-teman, kita belum tahu ya tuduhan-tuduhannya itu karena apa? Artinya maksudnya apakah Pak Panji Gumilang dituduh menista agama karena menyamakan antara salam Yahudi dengan Assalamualaikum ya, atau melantunkan Avinu Shalom Aleichem, Avinu Shalom Aleichem, Avinu Shalom 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 Aleichem, Avinu Shalom. Apakah karena melantunkan itu kemudian dianggap menodai agama? Atau mungkin karena kasus alasan yang lain. Mungkin karena sholat berjemaahnya konon katanya mau dipimpin dengan perempuan. Atau mungkin karena hal lain lagi. Atau juga mungkin gara-gara Qala Rasulullah fil Qur'anil Karim. Nah, ya, itu yang cukup paling menghebohkan kan itu. Panji Gumilang mengatakan bahwa Al-Quran adalah perkataan Rasul yang mulia. Nah, apakah karena itu? Kita belum tahu ya. Nanti kalau keputusan hakimnya, kalau memang jadi sidang, kemudian keputusan hakim sah, Pak Panji Gumilang dianggap menodai agama Islam karena mengatakan, karena alasan apa? Kita belum tahu ya. Tetapi pada video kali ini teman-teman, izinkan dengan segala hormat, apa yang saya sampaikan di video ini tujuannya tidak lebih adalah sebagai edukasi ya. Jadi sebagai edukasi, penyampaian fakta dan realitas, kenyataan ya. Jadi fakta, kasunyatan, realitas, kenyataan bahwa sesungguhnya orang yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah perkataan Rasul Allah itu bukan hanya Panji Gumilang. Kalau atau Mas Dodi Sefriadi mengatakan dalam videonya, itu cuman Panji Gumilang, nggak ada ulama-ulama yang mengatakan begitu. Nah, nanti di video kali ini saya akan sampaikan edukasi yang juga disampaikan oleh Ustadz yang juga mengatakan bahwa ternyata ada
ulama yang juga mempercayai atau mengatakan bahwa Al-Quran adalah perkataan Rasul Allah. Ya, teman-teman ya. Jadi adalah fakta, adalah realitas bahwa yang mengatakan Al-Quran adalah perkataan Rasul Allah itu bukan hanya Panji Gumilang saja. Ini fakta. Nah, teman-teman ya. Jadi begini teman-teman. Adalah fakta, adalah kenyataan juga bahwa dogma-dogma agama atau doktrin-doktrin agama tertentu ya, itu seringkali dipatahkan atau dihancur leburkan berkeping-keping ketika dihadapkan dengan fakta, dengan kenyataan. Sekali lagi, perhatikan baik-baik ya, jangan salah paham ya. Banyak dogma agama-agama tertentu ya, itu bisa patah atau dogma itu hancur lebur berkeping-keping ketika kita hadapkan dengan fakta. Jadi jangan dogma dihadapkan dogma, nanti jadi perang dogma berantem. Ya. Tapi ketika dogma dihadapkan dengan fakta, itu bisa ketahuan ini dogma benar atau tidak. Nah, ternyata pada kenyataannya, pada realitasnya, ada beberapa dogma-dogma yang hancur lebur, hancur berkeping-keping, atau patah. Ketika dogma-dogma itu dihadapkan dengan kenyataan, dengan kasunyatan, dengan realitas. Contoh teman-teman ya, contoh ini saya kasih contoh ya. Sebelum nanti kita masuk ke inti perbincangan kita ya, saya berikan contoh. Ini contoh dogma atau doktrin yang dipercaya banyak orang selama ratusan bahkan ribuan tahun, kemudian dipatahkan, dihancurkan oleh kenyataan. Contoh ya, pertama, teman-teman pasti pernah mendengar adanya ajaran atau doktrin atau dogma yang mengatakan bahwa di Mekah sana setiap hari itu kan orang berputar mengelilingi Ka'bah. Orang berputar mengelilingi Ka'bah. Kemudian dibuatlah dogma bahwa jika satu hari saja Mekah atau Ka'bah tidak diputari, tidak dikelilingi oleh manusia, maka bumi akan berhenti dan hancur atau kiamat. Kiamat dalam arti hancur ya. Padahal kiamat artinya bukan hancur ya. Nah, dogma seperti itu sudah dipercaya banyak orang. Ratusan tahun banyak orang percaya. Iya ya. Orang pergi haji setiap saat berputar-putar di Ka'bah. Kalau sampai berhenti satu hari aja, maka bumi pun akan berhenti berputar. Mungkin sebagian Anda percaya dengan atau sempat percaya, sempat meyakini dogma yang seperti itu. Tapi teman-teman, oleh kenyataan, oleh realitas, oleh fakta, dogma itu dihancur leburkan seketika. Yaitu sejak tahun 2019 lalu ya. Ketika COVID-19, ya, virus COVID-19, virus COVID-19, kemudian banyak negara yang melakukan kebijakan, dan di Arab Saudi juga, di Mekah pun tidak boleh ibadah haji ya. Artinya Mekah tutup beberapa waktu lamanya. Orang tidak boleh pergi haji. Tidak ada lagi yang berputar-putar di Ka'bah selama beberapa waktu lamanya. Dan apa yang terjadi? Bumi tetap baik-baik saja. Bumi tidak berhenti berputar. Bumi tidak hancur. Nah, artinya dogma itu sudah runtuh oleh kenyataan. Dogma itu hancur lebur oleh fakta. Contoh yang kedua. Nah, ya. Ada juga dogma yang mengatakan jika Arab menjadi hijau, ya, jika tanah Arab menjadi hijau, Arab itu kan gurun pasir. Kalau sampai menjadi hijau, maka bumi akan hancur, dunia akan kiamat. Kiamat dalam arti hancur. Nah, banyak orang yang percaya itu karena konon itu ada tertulis di hadis katanya, ya. Jika Arab Saudi hijau, maka bumi akan hancur, dunia akan kiamat. Kira-kira begitu. Nah, karena dogma itu, dan kemudian faktanya sekarang kita bisa melihat Arab Saudi banyak sekali yang menjadi hijau ya. Tanahnya menjadi hijau ya, apalagi sejak Pangeran Salman ini ya. Raja Arab yang sekarang ini begitu
mengubah banyak Arab menjadi hijau, menjadi asri, menjadi lebih bagus. Ya. Dan kemudian ternyata bumi tetap baik-baik saja. Tidak hancur. Tidak kiamat dalam arti hancur. Nah, ya. Artinya dogma itu atau kepercayaan yang seperti itu, doktrin itu hancur lebur oleh kenyataan. Ya. Arab ini sudah menjadi hijau sekarang. Sudah banyak yang hijau. Nggak apa-apa. Baik-baik saja. Loh, tapi kiamat. Nah. Saya sempat gini. Ini cerita sih teman-teman. Saya sempat punya teman, dia meninggalkan agama Islam. Dia sudah nggak suka dengan agama Islam, katanya begitu. Saya tanya kenapa? Karena ada kebohongan-kebohongan. Salah satu kebohongannya itu, katanya di hadis ditulis, kalau Arab menjadi hijau, dunia akan kiamat. Hancur. Loh, sekarang buktinya, tanah Arab sudah banyak yang hijau, subur, dunia baik-baik saja. Berarti hadis nggak benar itu. Berarti agama Islam keliru. Saya bilang, oh tidak mas bro. Kak, saya pribadi ya teman-teman, saya Frans Donald pribadi belum pernah membaca hadis itu. Jika Arab menjadi hijau, maka dunia akan kiamat. Saya belum pernah membaca hadis itu. Tapi saya bilang ke teman saya ini, mas bro, seandainya hadis itu betul tertulis demikian, saya katakan hadis itu nggak salah. Tapi Anda, kamu yang salah paham. Ketika dikatakan, jika Arab menjadi hijau, tanah Arab menjadi hijau, maka akan kiamat. Anda ngerti kiamat nggak? Kiamat itu bukan hancurnya bumi. Kiamat itu hari kebangkitan. Maka disebutnya Yaumul Kiamah. Atau Yaumil. Yom. Yom itu sama di bahasa Ibrani. Yom itu juga hari. Hari kebangkitan. Yaumil Kiamah itu artinya hari kebangkitan. Jadi ketika Arab Saudi menjadi hijau, itu justru kebangkitan. Nah, bukan hancurnya dunia. Mungkin hancurnya kejahiliahan, hancurnya ideologi-ideologi yang lama. Tapi kebangkitan bagi tanah Arab. Dan sekarang terbukti. Banyak sekali kebijakan-kebijakan yang dipimpin oleh raja yang sekarang, anaknya Raja Salman itu, yang sangat terbuka. Arab dibangun yang dulunya perempuan tidak boleh nyetir, sekarang jadi boleh. Loh, ini kan kebangkitan. Kebangkitan kesadaran, tercerahkan. Dulu harus pakai jilbab, sekarang boleh nggak pakai jilbab. Dulu mengkafir-kafirkan Kristen Yahudi, loh sekarang Kristen dan Yahudi bukan kafir. Loh, Arab ini bangkit. Jadi kiamat betul-betul terjadi. Artinya hadis itu betul kalau memang ada hadis itu ya. Jika Arab menjadi hijau maka kiamat. Betul, saya bilang begitu. Kiamat artinya kebangkitan. Arab menjadi hijau, Arab bangkit. Banyak orang-orang di Arab sana yang sadar. Yang dulunya suka mengkopar-kapirkan agama-agama lain. Sekarang jadi tidak. Yang dulu anti dengan Yahudi, anti dengan Eropa, anti dengan Barat. Sekarang jadi tidak. Merangkul Yahudi, merangkul Barat. Nah, ini hari kebangkitan. Begitu. Ya, itu contoh ya teman-teman ya. Jadi ajaran atau dogma atau doktrin yang ternyata dipatahkan atau dihancurkan oleh fakta, oleh kenyataan. Nah, ya. Nah, sekarang kita kembali kepada inti perbincangan kita ya. Ada dogma atau doktrin sebagaimana diajarkan oleh banyak orang termasuk Dodi Sefriadi yang mengatakan bahwa nggak ada ulama yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah perkataan Rasul selain Panji Gumilang saja. Jadi nggak ada ulama yang mengatakan itu. Nah, dogma atau doktrin yang disampaikan oleh Dodi Sefriadi dan teman-temannya ini ternyata patah, hancur berkeping-keping ketika kita hadapkan kepada fakta. Ya, di video yang terdahulu, yaitu video yang ini, saya sudah sampaikan. Ada salah satu ulama yang muda, doktor ya. Doktor Muhammad Nasih. Ini ulama ini, orang berilmu ini. Ulama kan artinya orang berilmu. Doktor Muhammad Nasih sudah mematahkan argumen itu. Teman-teman yang belum menyimak videonya silakan disimak ya. Doktor Muhammad Nasih membuktikan bahwa Al-Quran itu memang perkataan Rasul. Bahkan dia membuktikan bahwa yang menyatakan Al-Quran adalah perkataan Rasul adalah Al-Quran itu sendiri. Ya, sekali lagi teman-teman yang belum menyimak videonya, silakan disimak di video yang ini. Ya. Jadi, ya teman-teman bisa bedakan antara doktrin, dogma,
atau pengajaran bikinan manusia dengan fakta. Ya. Doktrin mengatakan tidak ada ulama yang mengatakan Al-Quran perkataan Rasul Allah. Itu doktrin. Tapi faktanya ternyata ada. Ya. Fakta beda dengan doktrin. Dan doktrin ini mau nggak mau, suka nggak suka, pasti runtuh ketika dihadapkan dengan fakta. Sekali lagi, doktrin sebagaimana disampaikan Dodi Sefriadi, tidak ada ulama yang mengatakan bahwa Al-Quran perkataan Rasul. Ternyata faktanya ada. Ya, di video yang terdahulu juga sebenarnya sudah sempat saya sampaikan ya. Ada juga Ustadz Hasan Sanuki ya. Ustadz Hasan Sanuki juga menyampaikan hal yang sama yang disampaikan oleh Panji Gumilang. Bahwa Al-Quran itu boleh dikatakan sebagai perkataan Rasul. Nah, oke, kita simak lagi teman-teman ya. Cuplikan videonya dari Hasan Sanuki. Banyak terjadi momen-momen atau keadaan yang bisa menimbulkan gesekan-gesekan, bahkan bisa terjadi konflik dan perpecahan antara saudara. Baik itu saudara sesama agama, baik itu saudara sesama bangsa. Di samping banyak sekali statement-statement yang ditampilkan oleh Al-Zaitun yang sementara kita belum mengenal atau belum pernah ada sebelumnya. Salah satunya kita ambil contoh yang ini. Qala Rasulullah fil Qur'anil Karim. Dengan kalimat Qala Rasulullah fi kitabihil karim atau Qala Rasulullah fil Qur'anil azim, saya juga merasa terkejut, merasa kaget karena selama ini belum pernah terdengar ucapan itu. Baru sekarang. Iya teman-teman, yang sering kabar tersiar di mana-mana, digaung-gaungkan di mana-mana adalah bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah. Sepenuhnya perkataan dari Allah. Bukan perkataan Nabi Muhammad. Begitu ya, sering kita dengar. Maka ketika ada seseorang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah perkataan Nabi Muhammad, waduh, maka orang seperti itu langsung dianggap ngawur, sesat, bidat. Qala Rasulullah fil Qur'anil Karim. Silahkan saja kamu mau berpendapat tentang agama Islam. Kamu mau mengatakan bahwa Al-Quran itu perkataannya Rasulullah. Tetapi tunjukkan dasarnya. Minimal perkataan ataupun minimal pendapat para ulama terdahulu. Seperti para sahabatnya Rasulullah ataupun para imam mazhab. Kalau kamu ngomong semaumu sendiri ya ujung-ujungnya bisa jadi penistaan agama. Nulis ya tangan manusia. Al-Quran itu tulisan tangan-tangan manusia. Yang informasinya dapat dari perkataan, cerita, kisah-kisah dari Nabi Muhammad. Hanya karena Al-Quran ditulis oleh tangan manusia, hanya karena Rasulullah SAW lah orang pertama yang mengucapkan ayat-ayat Al-Quran sebagai firman dari Allah, lalu dia klaim bahwa itu perkataannya Rasulullah. Na'udzubillahi min zalik. Anda boleh saja berpendapat di dalam agama Islam, tetapi harus berdasarkan dalil yang jelas juga. Coba cari ulama terdahulu, ulama para imam mazhab, imam-imam tafsir, para periwayat hadis. Ada nggak yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah perkataannya Rasulullah? Nggak ada, cuma Panji Gumilang aja itu. Lalu kemudian didukung sama orang kafir ini. Ada nggak yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah perkataannya Rasulullah? Nggak ada, cuma Panji Gumilang aja itu. Wajar banyak ustadz-ustadz, kiai-kiai ulama yang lain lalu mengatakan bahwa Al-Zaitun itu sesat. Tadinya langsung ada niat dari saya untuk datang langsung menemui Syekh Al-Zaitun itu. Begitu mendengar statement ini atau begitu mendengar kata-kata ini, saya langsung ingin menemuinya. Tetapi setelah itu saya berpikir dan kemudian menemukan jawabannya menurut versi saya pribadi. Nah, jadi yang dilakukan oleh Ustadz Hasan Sanuki ini bagus ya teman-teman. Ketika seorang Hasan Sanuki mendengar kabar perkataan dari Panji Gumilang atau Syekh Al-Zaitun bahwa Al-Quran itu adalah perkataan Muhammad,
Ustadz Hasan Sanuki tidak langsung menghujat atau mengecap sebagai sesat, menuduh Panji Gumilang kafir, menuduh Panji Gumilang bidat, tidak. Tetapi seorang Hasan Sanuki melakukan refleksi dan berpikir dengan jernih, ya, tidak memakai pikiran kadarun, ya. Kadarun itu bahasa Arab. Kadrun, ya, artinya pikiran budak, pikiran kotor. Tidak. Hasan Sanuki tidak menutup diri, tidak kafir, tidak kafir, dan tidak memakai pikiran kadrun. Tapi dia sepertinya mempraktekkan apa yang dipesankan dalam salah satu hadis yang terkenal, yang dikatakan bahwa la dina liman la akalahu. Tidak ada kebenaran atau tidak ada agama bagi orang-orang yang tidak menggunakan akalnya. Nah, kemudian setelah Pak Hasan Sanuki atau Ustadz Hasan Sanuki ini memakai akalnya, maka dia mendapat petunjuk atau pencerahan. Demikian. Yang dimaksud faqala Rasulullah fil Qur'anil Azim adalah begini. Yang menerima wahyu dari Allah itu adalah Muhammad, ya, baginda Rasulullah. Terus baginda Rasulullah itu menyampaikan kepada para sahabatnya atau kepada umatnya atau kepada yang lainnya selain dirinya. Lalu ucapan Muhammad itu dicatat oleh para sahabatnya yang kemudian dibukukan menjadi mushaf. Isi mushaf adalah ayat-ayat Al-Quran. Semua itu adalah ucapan baginda Rasulullah yang kata beliau itu adalah wahyu Allah. Jadi yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah, betul, tidak salah. Tetapi bagi yang mengatakan bahwa yang tertulis semua ayat-ayat Al-Quran itu, yang di mushaf itu adalah kata-kata dari baginda Rasulullah, betul. Karena kita semua tidak pernah menerima wahyu dan tidak pernah tahu dengan firman-firman Allah itu. Taunya ketika baginda Rasulullah itu berkata, menyampaikan wahyu-wahyu tersebut yang kemudian dicatat oleh para sahabatnya dan dibukukan menjadi mushaf pada zaman Khulafaur Rasyidin Utsman bin Affan. Nah, jadi jelas ya teman-teman. La dina liman la akalahu. Tidak ada kebenaran atau agama bagi orang-orang yang tidak memakai akalnya. Tidak ada kebenaran tanpa akal. Maka ketika kita memakai akal kita, kita bisa paham bahwa Al-Quran yang sekarang menjadi buku yang disebarkan ke seluruh dunia ini sebelumnya adalah mushaf-mushaf yang di zaman Utsman dikumpulkan, ya, yang dianggap mushaf-mushaf yang kurang bagus atau kurang layak untuk dipertahankan, kemudian konon katanya dibakar. Nah, sebelum mushaf-mushaf itu disusun dikumpulkan menjadi satu mushaf Utsman, sebelumnya ada banyak mushaf yang lain yang ditulis di kulit-kulit kambing, ada yang di daun-daun, konon ada yang dimakan kambing dan sebagainya. Nah, apa yang ditulis di dalam mushaf-mushaf itu ditulis oleh manusia. Al-Quran bukan sesuatu yang mak gedebuk, mak jebluk, langsung jadi kitab turun dari langit. Bukan. Hanya orang-orang yang tidak memakai akal sehatnya, yang masih berpikir bahwa Al-Quran adalah sebuah kitab yang mak gedebuk, jebluk jatuh dari langit. Tapi jika Anda dan saya, kita memakai akal kewarasan kita, kita bisa mengetahui dengan jelas. Mushaf-mushaf yang ditulis oleh para sahabat Nabi itu, yang nulis ya tangan manusia. Al-Quran itu tulisan tangan-tangan manusia. Yang informasinya dapat dari perkataan, cerita, kisah-kisah dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dapat dari mana? Dari hasil bertapa. Nah, bertapa Nabi Muhammad, bertahanut, bertapa, bermeditasi. Nah, ketika Nabi Muhammad bertapa, bertahanut, kemudian mendapat wahyu dengan bahasa roh. Nah, kemudian pengalaman spiritual Nabi Muhammad itulah yang diceritakan
Konon ayat-ayat itu kan turunnya selama 21 tahun. Enggak langsung mak jebluk jadi Al-Quran. Enggak. Nabi Muhammad menghadapi suatu situasi kemudian mendapat hikmah. Mendapat wahyu. Mau melakukan hal lain lagi di tahun yang lain, mendapat lagi wahyu. Dalam kondisi bertapa bertahanut. Jadi artinya Al-Quran itu firman dari Allah, betul. Tapi mengalami sebuah proses. Firman dari Allah yang diberitahukan kepada Nabi Muhammad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian itu dikisahkan atau diceritakan, ditutur, tinularkan kepada sahabat-sahabatnya. Baru sahabat-sahabatnya yang nulis di musaf-musaf. Di batu, di kulit-kulit binatang, di daun-daun. Begitu prosesnya. Yang selanjutnya dikumpulkan di zaman Utsman. Ada mushaf yang dianggap nggak layak, kemudian dibakar dan sebagainya. Nah, kemudian sekarang menjadi kitab yang tersebar di seluruh dunia. Inilah kebenarannya. Kita sangat meyakini memang bahwa kitab Al-Quran yang sampai kepada kita sekarang itu diproduksi pada periode Utsman bin Affan. Ya, itu keyakinan kita. Ya, kalau Anda lihat Quran yang ada di depan kita ini, kita yakini ini adalah kitab yang sama yang diproduksi pada periode Utsman bin Affan. Ya. Jangan salah, kitab yang ada, Al-Quran yang ada di depan kita itu diproduksi tahun 1924 di Kairo. Ya, belakangan sekali. Jadi kitab Quran standar yang ada di mana-mana, termasuk yang di depan kita sekarang, itu adalah produk dari komite yang dibuat oleh Menteri Dalam Negeri di Mesir dan terbit pertama kali tahun 1924. Jadi intinya, kalau ada yang mengucapkan bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, firman Allah, itu betul. Dan kalau ada yang mengatakan bahwa yang tertulis di dalam Al-Quran itu adalah perkataan baginda Rasulullah, betul juga. Karena kita tidak tahu langsung firman-firman Allah. Yang mengatakan kepada kita adalah ucapan yang keluar dari mulut baginda Rasulullah Muhammad SAW yang kemudian dicatat dan dibukukan menjadi mushaf pada zaman Khulafaur Rasyidin Utsman bin Affan. Dan apabila ada yang mengatakan bahwa hadis-hadis itu adalah ucapan baginda Rasul, betul. Apabila ada yang mengatakan bahwa hadis-hadis itu adalah ucapan ulama, betul juga. Tergantung dari sisi mana kita menafsirkannya. Hadis itu adalah ucapan baginda Rasul, tapi kita tidak mengenal dan tidak ketemu langsung dengan baginda Rasul. Kita tahunya dari mana? Dari catatan-catatan atau ucapan Bukhari Muslim atau Imam Bukhari. Jelas dong. Baginda Rasulullah Muhammad SAW wafat pada tahun 632. Sedangkan Imam Bukhari lahir pada tahun 810 Masehi. Jadi selisihnya sekitar kurang lebih 200 tahun. Jadi semuanya kata siapa? Ya kata Imam Bukhari itu. Kalau memang Imam Bukhari itu dianggap orang jujur, bagus. Kalau dianggap Imam Bukhari itu ada kebohongan, itu hak mereka. Jadi termasuk wahyu-wahyu Allah yang ada dalam Al-Quran itu kita tahu dari ucapan baginda Rasulullah. Kalau memang yang menganggap baginda Rasulullah itu adalah orang jujur, kita syukuri. Tapi kalau seandainya berpendapat baginda Rasulullah itu ada kebohongan, itu hak mereka. Masa kita paksakan? Biar ngotot sekalipun, biar kita yakinkan seyakin-yakinnya kalau memang orang itu sudah tidak mempercayai baginda Rasulullah. Terus bagaimana? Apa harus kita bunuh? Ya, itulah teman-teman ya. Dan kemudian, tadi di awal juga kita sudah simak cuplikan pernyataan dari Dodi Sefriadi yang menuduh bahwa orang yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah perkataan Rasul, itu adalah orang-orang yang berpikiran dangkal. Pemikirannya dangkal. Itu adalah orang-orang yang nggak mau berpikir jauh. Waduh. Nah, tadi sudah di awal juga saya sampaikan bahwa sebenarnya tuduhan seperti itu cocok kembali kepada Dodi Sefriadi sendiri.
bahwa sebenarnya orang yang mengatakan bahwa Al-Quran hanya boleh disebut sebagai kalam Allah atau Al-Quran itu harus dianggap sebagai perkataan Allah saja. Nggak boleh dibilang Al-Quran itu perkataan Rasul, perkataan Nabi, perkataan utusan. Nggak boleh. Al-Quran hanya harus dipahami sebagai perkataan Allah saja. Nah, justru argumen yang seperti itu, inilah yang tidak berpikir jauh. Pikirannya pendek. PA. Kalau orang sekarang bilang. PA. Tahu PA? Pendek akal. Pikirannya nggak jauh, cuman pendek. Atau kalau menurut Dodi Sefriadi, pemikirannya dangkal. Ya inilah yang dangkal. Dangkal itu nggak dalam. Kalau Anda berpikir dalam, Anda berpikir jauh, justru Anda bisa memahami bahwa tidak masalah dikatakan Al-Quran itu perkataan malaikat. Iya kan? Perkataan malaikat yang dapat dari Allah. Dapat wahyu dari Allah, kemudian diperkatakan kepada malaikat. Malaikat menyampaikan kepada Nabi. Nabi menyampaikan kepada sahabat. Sahabat menyampaikan lagi kepada yang lainnya. Kepada ulama, kepada ustadz, dan seterusnya. Ya. Ini kalau orang berpikiran jauh. Ya, jauh itu kan panjang. Coba Anda berpikir jernih, teman-teman. Justru orang yang mengatakan bahwa Al-Quran hanya boleh dipahami sebagai perkataan Allah saja. Yo, ini pendek berarti. Berarti Anda PA. Pendek akal. Nggak jauh pikirannya. Dangkal. Kalau Anda berpikiran jauh, Anda akan bisa memahami. Ketika bapaknya Najwa Shihab, siapa itu? Kiai Haji Quraisy Shihab memperkatakan Al-Quran. Loh, berarti Al-Quran diperkatakan oleh Quraisy Shihab. Betul nggak kita bilang gitu? Betul. Quraisy Shihab tahu dari mana? Tahu dari ini. Ini tahu dari mana? Tahu dari itu. Itu tahu dari mana? Dari terus. Tahu dari sahabat Nabi. Sahabat Nabi tahu dari mana? Tahu dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tahu dari mana? Tahu dari malaikat Jibril. Malaikat Jibril tahu dari mana? Tahu dari Allah. Loh, itu namanya jauh. Berpikiran tidak dangkal. Berpikiran jauh. Ya. Jadi tuduhan dari Dodi Sefriadi ini kembali kepada dirinya sendiri. Dia menuduh orang berpikiran dangkal, menuduh orang tidak berpikir jauh, padahal dia sendiri yang pikirannya super duper dangkal, sama sekali nggak jauh. Ya, sekali lagi, ya sebelum nanti saya akan akhiri video ini dengan video ceramah dari Ustadz, ya ini Ustadz Zainal Fikri Ibrahim, ya gelarnya MAG. MA PhD, ya PhD itu doktor ya teman-teman ya. PhD tanpa C, ya nggak pakai C ya. Kemarin ini cerita sedikit. Ada video di Layar Teologi mengkritik pendeta Muriwali Yanto Matalu. MYM itu kan bangga dengan gelarnya PhD pakai C. PhD pakai C. C itu artinya apa? Calon ya, kandidat. Kandidat PhD ya, kandidat doktor. Dari 6 tahun yang lalu dia memakai gelar. Saya ini PhD, doktor, kandidat. Ya, maka dikatakan PhD pakai C ya, pakai kandidat. Artinya calon, masih calon. Dari 6 tahun yang lalu sampai sekarang calon doktor terus. Itu dikritik di channel Layar Teologi ya, tentang pendeta MJM. Nah, ini Ustadz Zainal Fikri Ibrahim, ini gelarnya nggak pakai C. PhD-nya nggak pakai C ya. Jadi doktor bukan kandidat doktor, bukan calon doktor, tapi sudah betul-betul doktor ya. Nanti kita akan simak videonya. Tapi sebelum kita simak videonya teman-teman ya, saya akan tegaskan lagi ya, bahwa jika Anda berkata Al-Quran adalah kalam Allah saja, bukan perkataan Rasul, bukan perkataan malaikat, bukan perkataan Nabi, bukan perkataan manusia. Nah justru Anda kalau berpikir seperti itu, Anda itu PA, pendek akal, pikirannya tidak jauh alias dangkal. Kalau pikiran Anda jauh, Anda bisa paham bahwa ketika seorang Frans Donal memperkatakan Al-Quran, yaitu bisa dibilang perkataan Frans Donal. Yang dapat dari mana? Dari membaca kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran dari mana? Cetakan, terbitan 1924. Itu dapat dari mana? Di Kairo sana ya. Kemudian dari mana? Terus. Dari Al-Quran, hasil kodifikasi Utsman. Nah, Utsman dapat dari mana? Dari mengumpulkan yang ada di kulit-kulit binatang, di kayu-kayu, di batu-batu, dan sebagainya.
Mereka dapat dari mana? Dapat informasi dari sahabat Nabi. Sahabat Nabi dapat dari mana? Dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tahu dari mana? Dari malaikat Jibril. Malaikat Jibril dapat dari mana? Dari kalam Allah. Kan begitu harusnya. Itu kalau pemikirannya tidak dangkal alias jauh. Oke teman-teman, sekarang saatnya kita simak edukasi yang bagus ya, disajikan oleh Ustadz Zainal Fikri Ibrahim ya. Teman-teman, video ini saya sajikan cuplikan ya. Kalau teman-teman mau tahu video aslinya, langsung aja kunjungi channel YouTube-nya Ustadz Zainal Fikri Ibrahim. Ya, videonya cukup panjang teman dan bagus ya. Ini mengandung edukasi yang bagus. Nanti teman-teman bisa simak di channelnya. Di sini tidak mungkin saya tampilkan videonya secara keseluruhan. Oh ya, sebagai tambahan informasi. Ada beberapa orang mempermasalahkan ketika beberapa waktu yang lalu saya menampilkan video tentang 5 penyebab hancurnya agama Islam. Ya, yang dari channel YouTube Mu'alim Center itu ya. Saya cuplik beberapa cuplikan, videonya itu sekitar 8 menit, tapi saya cuplik cuman sekitar beberapa menit aja. Kemudian dikomplain katanya, kok tidak menampilkan video secara keseluruhan? Harusnya ditampilkan keseluruhan. Loh mas bro, ini YouTube. Anda itu ngerti YouTube enggak? Nggak mungkin orang menampilkan video dari channel lain secara utuh. Videonya 8 menit, ditampilkan 8 menit semua. Nggak bisa. Langsung ditegur dan kemudian di-ban, ditutup sama YouTube. Nggak boleh aturannya gitu. Jadi kalau kita mencuplik video orang untuk video reaksi ya, itu nggak boleh ditampilkan semua. Misalkan video 10 menit, kita tampilkan 10 menit semua. Nggak boleh. Nggak bisa ya. Nah, jadi teman-teman harus dipahami. Nah, demikian juga dengan video yang disampaikan atau edukasi yang disampaikan oleh Ustadz Zainal Fikri Ibrahim ini ya teman-teman. Ini bagus tapi tidak mungkin saya tampilkan semua. Karena kalau saya tampilkan semua, nggak lama lagi channel Warta Kabar Baik ini pasti ditutup oleh YouTube. Oke, mari kita simak baik-baik ya. Selamat menyimak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita melanjutkan pembahasan tentang kontroversi Al-Quran perkataan Rasulullah. Menurut hemat saya ya, seperti yang saya dengar ya, derap yang dibaca, semoga itu bukan derap ya, oleh salah satu anggota MUI, bahwa ya, MUI itu mengatakan kita harus meyakini bahwa Al-Quran itu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, saya sepakat ya dalam hal itu, bahwa Al-Quran itu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi yang saya agak keberatan, bukan agak keberatan ya, sangat keberatan, ialah tidak boleh ya meyakini bahwa Al-Quran itu adalah perkataan Rasulullah. Kenapa? Menurut saya, meyakini bahwa Al-Quran itu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bertentangan dengan keyakinan atau juga meyakini bahwa Al-Quran itu perkataan Rasulullah. Kenapa? Kalau kita mengingkari Al-Quran itu perkataan Rasulullah, itu berbahaya. Pertama, Nabi Muhammad itu adalah Rasul, utusan. Yang kedua, Nabi Muhammad itu mublir, ya. Tugasnya adalah tabligh. Tugas Rasulullah itu sebagai utusan adalah menyampaikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, supaya bisa menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, kalam Allah itu, Rasulullah harus mengomunikasikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kepada umatnya. Kalau zaman dahulu ya, orang-orang yang ada di Mekah dan di Madinah ya, kepada para sahabat, Rasulullah harus ngomong, tidak boleh diam. Sebagai utusan Allah, sebagai Rasulullah, harus menyampaikan pesan wahyu dari mursil, dari yang mengutus. Untuk itu Rasulullah harus berkata, qala Rasulullah, ya, qala, ya. Rasulullah berkata.
Apa yang dikatakan Rasulullah? Rasulullah mengatakan apa yang diterimanya, apa yang sampai kepadanya dari wahyu. Wahyu itu dari Allah Subhanahu wa taala. Disampaikan kepada Jibril, lalu disampaikan kepada Nabi Muhammad. Lalu Nabi Muhammad menyampaikannya kepada umatnya, kepada para sahabat. Oleh karena itu, dalam surat Al-Haqqah 40 itu disebut di situ innahu laqaulu rasulin karim, ya, bahwa Al-Qur'an itu benar laqaulu, perkataan Rasul yang mulia. Nah, kita ingat baik-baik ya teman-teman ya. Apa yang disampaikan oleh Ustadz Zainal Fikri Ibrahim ini, ya, PhD ini, sama persis pesannya, ya, narasinya agak berbeda, tapi pesannya sama persis dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Dr. Muhammad Nasih. Silahkan buka surat Al-Haqqah ayat 40. Innahu laqaulu rasulin karim wa ma huwa biqauli syair qalilam ma tu'minun wala biqauli kahin qalilam ma tadhakkarun tanzilum mir rabbil alamin. Ini adalah ayat yang menjelaskan bahwa, seperti dulu kita bahas panjang, silahkan nanti dilihat kembali agar tidak salah paham. Innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Quran sungguh adalah perkataan Rasul yang mulia. Kalau yang kita lihat adalah Quran terjemahan Depak, maka kemudian dikasih penafsiran di dalam kurung. Itu namanya penafsiran. Jadi penafsiran itu tergantung orang yang menafsirkan. Mau menafsirkan bagaimana? Tapi arti aslinya, innahu sesungguhnya Al-Quran laqaulu rasulin. Saya artikan satu persatu agar tidak ada salah paham. Karena saya lihat ada banyak yang salah paham. La itu artinya sungguh. Qaul itu berasal dari kata qola. Qola itu berkata artinya. Jadi kalau qaul artinya adalah perkataan. Kemudian menjadi bahasa Indonesia makalah. Makalah itu berasal dari kata qola yaqulu qaulan wa maqolatan. Maqolah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi makalah. Yang ada di kepala kita adalah lembaran-lembaran yang mungkin hanya 10 lembar, 15 lembar, itu namanya makalah. Dari maqolah. Maqolah itu arti aslinya adalah perkataan. Perkataan muncul karena ada pendapat. Maka makalah sesungguhnya adalah pendapat kita, perkataan kita, tetapi kemudian kita susun sedemikian rupa dalam bentuk tulisan. Innahu laqaulu rasulin karim. Berarti artinya adalah sesungguhnya Al-Quran sungguh adalah perkataan Rasul karimin yang mulia. Rasul yang mulia di sini siapa? Nabi Muhammad. Ini adalah Nabi Muhammad. Tuhan sendiri menegaskan itu bahwa Al-Quran itu perkataan Rasul. Nah, bagaimana tafsir ulama salaf dan khalaf tentang ayat ini? Kita lihat misalnya ulama salaf, ya, Ibnu Qutaibah yang wafat pada 276 Hijriah. Di dalam kitabnya Gharibul Quran, dalam tafsirnya itu Gharibul Quran, Ibnu Qutaibah mengatakan innahu laqaulu rasulin karim lam yurid annahu qaulur rasul. Tidak dimaksudkan di sini bahwa Al-Qur'an itu perkataan Rasul saja. Arada annahu qaulu rasulin anillahi jalla wa azza. Maksudnya itu Al-Qur'an itu adalah perkataan Rasul dari Allah jalla wa azza. Wa fir rasuli madalla ala zalika faktafa bihi. Lalu Ibnu Qutaibah mengatakan, kenapa di ayat ini tidak disebutkan qaulu rasulin anillahi? Kenapa tidak disebutkan ditambah anillahi? Karena perkataan Rasul itu sudah cukup menandakan bahwa dia utusan Tuhan, dan apa yang dia katakan itu berasal dari pesan atau wahyu dari pengutusnya, mursil. Nah, seperti itu. Ya, jelas ya teman-teman. Dalam berbagai video terdahulu juga berulang kali saya sampaikan bahwa perkataan Rasul Allah itu pasti berisi kalam Allah. Perkataan Muhammad bin Abdullah belum tentu kalam Allah. Tapi kalau perkataan Rasul Allah,
utusan Allah, ya pasti menyampaikan kalam Allah. Perkataan Isa atau Yesus anaknya Maria belum tentu firman Allah. Tapi kalau perkataan Yesus Kristus atau Isa sebagai Al-Masih, Al-Masih artinya orang yang dipilih oleh Allah untuk menjadi juru selamat. Maka perkataan Al-Masih atau perkataan Kristus ya sama dengan kalam Allah. Jelas ya? Jadi ketika kita mengatakan Qala Rasulullah, itu sama dengan kita mengatakan perkataan firman Allah yang disampaikan oleh utusannya. Begitu. Kemudian ada secara tegas ya, seperti yang saya bahas pada video sebelumnya, dari ulama kholaf, ya, wafat pada 502 Hijriah, yaitu Ar-Raghib Al-Isfahani, dalam kitab tafsirnya Al-Mufradat fi Gharibil Quran. Di situ beliau menafsirkan seperti ini. Innahu laqaulu rasulin karim faqad nasabal qawla ila rasul wa zalika anal qawla as-sadir ilaika anir rasuli yuballighu ilaika an mursilin lahu. Al-Quran itu disandarkan kepada perkataan Rasulullah. Kenapa? Karena perkataan Rasulullah itu muncul kepadamu, maksudnya kepada para sahabat, ya, kepada umatnya. Yuballighu ilaika an mursilihi, ya. Jadi Rasul itu menyampaikannya kepada kamu, ya, kepada para sahabat, kepada umatnya itu dari mursilin lahu, dari yang mengutusnya itu Allah Subhanahu wa taala. Fayasihu antan subahu tarotan ilal rasul wa tarotan ilal mursir wa kilahuma sahihun. Ar-Raghib Al-Isfahani menegaskan sahihun, ya, fayasihu, benar, tidak salah mengatakan bahwa Al-Quran itu perkataan Rasulullah, sebagaimana juga benar mengatakan Al-Quran itu perkataan Allah Subhanahu wa taala. Wa kilahuma sahihun, keduanya benar, tidak ada yang salah. Selanjutnya di dalam tafsir Al-Khazin, ya, ditulis oleh Al-Khazin, beliau wafat pada 741 Hijriah. Nah, di dalam tafsir Khazin ini beliau menyebutkan secara eksplisit adanya pertanyaan. Fa in qulta qad tawajjaha huna su'alun, jika Anda berkata diajukan, ya, telah diajukan sebuah pertanyaan. Wa huwa anna jumhural ummati, bahwa mayoritas umat, wahum ahlus sunnah, mereka adalah ahlus sunnah, mujmi'una ala annal qur'ana kalamullah. Di ahlus sunnah ini ijma, bersepakat bahwa Al-Quran itu kalam Allah. Fa kaifa yasihu idafatu ilar rasul, bagaimana benar, ya, menyandarkan Al-Quran itu kepada perkataan Rasulullah. Maksudnya kalau kita meyakini Al-Quran itu adalah kalam Allah, fa kaifa yasihu, ya, bagaimana benar mengatakan bahwa Al-Quran itu juga perkataan Rasulullah. Kan dua hal yang paradoks. Pada satu sisi mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah kalam Allah, pada sisi lain bahwa mengatakan Al-Quran itu qaulur Rasul, perkataan Rasulullah. Bagaimana jawaban Al-Khazin? Apakah dia menyalahkan? Apakah kita cukup mengimani bahwa Al-Quran itu cuma kalam Allah, lalu salah ketika kita mengimani, ya, meyakini bahwa Al-Quran itu juga kalam Rasulullah, ya, qaulu Rasulullah. Faqultu, nah ini jawaban Al-Khazin, ya. Faqultu amma idafatuhu ilallahi ta'ala fali anu huwal mutakallim. Aku menjawab atau aku berkata, Al-Quran itu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maksudnya qaulullah, ya, kalamullah, ya, qaulullah, ya, perkataan Allah Subhanahu wa taala. Fali annahu huwal mutakallim bihi, dikarenakan Allah itu yang berfirman, mutakallim. Wa amma idafatuhu ilar rasul, sedangkan
Al-Quran itu disandarkan kepada perkataan Rasulullah, maksudnya bahwa Al-Quran itu adalah perkataan Rasulullah. Kenapa? Fali'annahu huwal mubligh anillahi ta'ala ma'auha ilaihi. Karena Rasul di situ adalah mubligh, penyampai wahyu yang dia terima dari Allah Subhanahu wa taala. Walihazza akkadahu biqaulihi tanzilun mir rabbil alamin. Oleh karena itu di dalam surat Al-Haqqah itu Tuhan menegaskan tanzilun mir rabbil alamin, bahwa Al-Qur'an itu diturunkan dari Tuhan semesta alam. Kenapa? Liyazula hazal iskal, supaya hilang paradoks ini. Ya. Maksudnya bagaimana? Maksud beliau begini, kalau kita meyakini Al-Quran itu sebagai kalam Allah, itu betul, tidak salah. Kenapa? Karena Allah di situ mutakallim bihi, karena Allah di situ yang berfirman, yang mewahyukan. Ketika kita meyakini bahwa Al-Quran itu adalah perkataan Rasulullah, juga tidak salah, karena di situ ya posisi Rasul sebagai penyampai, ya, al-mubligh anillahi ta'ala ma'auha ilaihi. Peran Rasul di situ adalah sebagai penyampai wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Menurut beliau tidak ada paradok di situ. Dengan demikian, ya, netizen sekalian yang berbahagia, mari kita hadapi kontroversi ini dengan kepala dingin, ya, tidak perlu emosi, dengan hati yang sejuk, ya. Jangan sampai kita mengeluarkan fatwa atau berpendapat yang penting beda dengan Panji Gumilang, lalu kita mengabaikan firman Allah Subhanahu wa taala sendiri, bahwa innahu laqaulu rasulin karim, bahwa Al-Qur'an itu adalah perkataan Rasul. Kemudian kita mengabaikan tafsir dari ulama salaf maupun ulama khalaf yang mengatakan tidak ada paradoks, meyakini bahwa Al-Qur'an itu adalah kalam Allah, betul, dan meyakini bahwa Al-Quran itu adalah qaulu Rasulullah, perkataan Rasulullah, juga betul, tidak salah. Kenapa para ulama salaf dan khalaf ini mengatakan betul, sahih itu, tidak salah, meyakini keduanya? Karena kalau kita menafikan Al-Quran itu sebagai perkataan Rasulullah, qaulu Rasul, berarti kita menafikan Muhammad, ya, Nabi Muhammad itu sebagai utusan, sebagai mubligh, sebagai penyampai yang harus mengomunikasikan wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada para sahabat, kepada kepada umat manusia, pada umatnya. Jadi kedua-duanya kita yakini, bukan hanya meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran, tapi kita juga harus meyakini Nabi Muhammad itu sebagai penyampai Al-Quran pada umat manusia. Beliau yang menyampaikannya. Untuk menyampaikannya, beliau perlu ngomong, perlu bicara. Qaul, qala Rasulullah. Demikian, semoga jelas ya. Oke sahabat-sahabat, sekian dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video yang lain. Tetap semangat ya. Rahayu Sagung Dumadi. Semoga segala makhluk berbahagia. Santi Santi Santi. Namo Buddhaya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Elehim Shalom.